Any reason? Karena seperti tadi saya bilang, saya mau orang datang ke Indonesia. Jadi, what is the best? Don't mean that say directly, come to Indonesia. Ya betul-betul dalam bahasa Spanyol juga saya punya, ven a Indonesia. Oke, Sama, oke. datang ke Indonesia. Jadi, betul-betul itu yang saya mau, bawa orang datang ke Indonesia, bukan go from Indonesia, enggak. Oke. Jadi Jadi betul-betul Pak murni Norberto inbound. itu sudah mendatangkan devisa bagi pariwisata Indonesia. Selamat pagi para pemirsa. Dalam rangka memperingati Hari Pariwisata Dunia pada tanggal 27 September 2022, Kanal Edukasi Pariwisata Indonesia mengajak tokoh pariwisata untuk berdiskusi interaktif mengenai pariwisata. Banyak hal yang sudah kita lalui, khususnya 3 tahun terakhir ini. Bagaimana pariwisata Indonesia sebelum pandemi, pada masa pandemi, dan kini pasca pandemi. Tema diskusi, Rethinking Tourism. Kali ini kita berbincang mengenai inbound tours. Telah bergabung bersama kita seorang bule yang Indonesia banget. Beliau adalah Norberto Rodriguez Sanchez, yang akrab saya sapa sebagai Pak Norbe, yang begitu aktif mendatangkan wisatawan mancanegara, khususnya adventure tours, menggunakan bendera cometoindonesia.com. Hadir juga teman lama saya, rekan Awan Aswinabawa, aktif juga mendatangkan wisatawan mancanegara. Beliau adalah Chairman ANT Holidays Lombok dan pemilik Nirwana Gili Sudak Lombok Resort. Selamat pagi Pak Norbe. Sebelum kita berbincang-bincang, pemirsa ingin mengenal lebih jauh sosok Pak Norbe. Silakan dijelaskan Pak Norbe. Selamat pagi semuanya, terima kasih Pak Jongki. Makasih ya. Saya, ya Norberto, memang saya Norberto, asalnya saya dari Spanyol. Oke. Waktu pertama kali saya ke Indonesia, ini sebenarnya baru mungkin 16 tahun ya, 16 tahun tahun Pak 2006. Norbe di Indonesia. Ya, Oke. saya 2006 saya datang di 2006. Oke. ya, 16 17 tahun. Ya. Saya datang di Indonesia karena saya sebenarnya saya di sekolah jurusan itu dokter hewan. Oh, Tetapi oke. saya juga dive instructor. Oh, Jadi diving instructor. Oke. waktu 2006 waktu saya datang di Indonesia, datang untuk kerja di kapal diving seperti yang ada di gambarnya Pak Jongki. Oke, oke. Jadi saya datang di Indonesia langsung tinggal 2 tahun pertama saya tinggal di atas laut. Pokoknya pindah dari semua Indonesia Timur, mau dari Sulawesi turun sampai Makassar, sampai Maumere, naik ke Laut Banda, sampai Raja Ampat, kembali lagi ke Bitung. Nah, begitulah keliling terus selama 2 tahun di atas kapal. Terus itu kasih saya kesempatan selalu untuk jalan juga di darat. Kalau pas saya lagi di Papua, saya bisa naik ke gunung, tuh ke Wamena. Kalau saya di Maluku, bisa saya ke Pulau Banda. Sama kalau di Sulawesi dan lain-lain. Jadi saya mulai lihat Indonesia itu keren sekali, bukan cuma di bawah laut, tapi di atas juga. Bagus ya Tuh, Pak ya. Ya. kasih kesempatan juga untuk lihat betul-betul orang di Sulawesi atau budaya di Sulawesi beda total dengan Flores, beda total dengan Banda, beda dengan Papua. Ya, ini seperti kita banyak negara dalam satu negara ini. Iya. Jadi akhirnya karena juga harus juga tidak boleh selalu di atas laut, jadi harus pikir juga saat ke depan untuk turun di darat lah ceritanya, dan membuka juga satu kantor untuk bisa urus bawa tamu ya dari luar negeri ke Indonesia supaya dia bisa lihat juga semua tempat-tempat yang saya sudah pernah kunjungi. Jadi Oke. Menarik itu sekali. alasannya kenapa saya buka juga tour operator agent yang inbound di Indonesia. Oke, Pak, saya tanya, saya tahu Bapak pakai icon nama Come to Indonesia. Any reason? Silakan.
Any reason? Karena seperti tadi saya bilang, saya mau orang datang ke Indonesia. Jadi, what is the best? Don't mean that say directly, come to Ya, Indonesia. Ya, 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 betul-betul ya. dalam bahasa Spanyol juga saya punya ven a Indonesia. Oke, Sama, oke, datang ke Indonesia. Jadi, oke, betul-betul itu yang saya mau, bawa orang datang ke Indonesia, bukan go from Indonesia, enggak. oke. Jadi Jadi betul-betul Pak murni import. Norberto itu sudah mendatangkan devisa bagi pariwisata Indonesia. Selamat pagi Pak Awan. Sebelum kita berbincang, pemirsa ingin mengenal lebih jauh sosok seorang Awan Aswinabawa. Silakan dijelaskan Pak Awan. Halo Pak Yongki, Apa selamat malam. kabar? Ya. Terima kasih di antara semilirnya angin pantai di Gili Trawangan. Wah, asik sekali ya. Ini memang bukan screen ya, ini benar-benar live ya di pantai ya Pak Awan ya. Betul, betul Pak Yongki. Ini benar-benar Oke. dengan semilir angin yang sejuk. Pagi-pagi kita bangun segar, semangat bertambah Pak Yongki. Woi, mantap. Kemudian Oke. semangat tetap bertambah-tambah. Ya, ya, oke. Kita kenalan dulu lah ini, walaupun kita udah berkenalan sejak lama ya, 85 kalau nggak salah kita mulai bekerja sama ya. Oke, Betul, Pak. silakan. Bagaimana sosok seorang Awan? Iya, sebenarnya seperti yang tadi Pak Yongki sampaikan, kita ini adalah boleh dibilang sebagai old soldiers. Wah, apa itu? Lama, ya. Jadi lebih dari separuh hidup saya, dari usia saya memang sudah ada di pariwisata. Oke, oke. Kan tahun 85, sekarang tahun 2022, lebih kurang Wow. sudah 38 tahun ya. Ya, hampir 40 tahun jadinya ya. Di salah satu biro perjalanan yang cukup kondang pada saat itu ya. Ya, ya, ya. Pada saat itu sama-sama belajar, sama-sama saling mengisi, sama-sama sering buat kesalahan. Alhamdulillah Pak Yongki sudah menjadi seorang entrepreneur yang luar biasa. Aduh, Pak Awan juga sama sekarang. Tolong cerita dong mengenai ENT Holidays-nya. Oh iya, jadi awalnya seperti yang tadi Bapak sampaikan, kita sama-sama mulai karir. Kalau saya ada di Bali, Bapak dari Jakarta. Kemudian saya sempat juga menimba ilmu dan pengalaman di Jakarta. Ya. Main di biro perjalanan juga mendapat kesempatan, alhamdulillah di bidang perhotelan. Ya. Sampai kemudian pada tahun 1962 saya dan beberapa teman yang menjadi mitra saya, kita memberanikan diri untuk membuka usaha waktu itu biro perjalanan. Iya. 62 lalu kan buat biro perjalanan itu kan sesuatu yang sangat wah begitu kan. Iya, benar. Benar. Mungkin bukan susah tetapi juga tidak semudah seperti yang sekarang. Ya. Tapi ya thanks God bahwa kita akhirnya berhasil untuk mewujudkan impian kita pada saat itu, dan sekarang kalau sejak tahun 92 berarti kita sudah 30 tahun Pak Yongki. Iya, iya. Enggak ya? Oke. Itu pilihnya Lombok ya? Jadi kita spesialis di Lombok karena saya putra daerah. Jadi saya pikir pada saat itu, ayolah kita mencoba untuk membangun Lombok juga di sisi kepariwisataan. Karena saat itu konsiderasinya kita Lombok kan dekat dengan Bali. Dan Bali itu utama masuk pariwisata Indonesia, hanya jarak 20 menit penerbangan saya dari Lombok ke Bali. Jadi kita mulai usaha kita Pak dengan tertatih-tatih, berjuang selangkah demi selangkah, sampai akhirnya kita masih bisa eksis sampai sekarang. Tentu saja Bapak tahu juga dinamika pariwisata ini kan begitu kompleks dan kadang-kadang seperti roller coaster ya. Iya, betul. Hari kita di puncak tracknya, dalam beberapa minggu mungkin bisa juga tiba-tiba ada di bawah lembah gitu kan. Iya, iya. Iya, tapi inilah pariwisata dan I just cannot help
bahwa memang sudah this is my life, my DNA is in pariwisata, mau diapain lagi gitu kan? Iya, betul. Saya ingat dulu kita sama-sama dengan susah payah merintis datangnya kapal pesiar ke Lombok ya. Saya ingat banget pada saat itu kita boyong-boyongan bawa bus dari Bali untuk melayani kapal pesiar yang datang ke Lombok. Mungkin pada saat itu kali-kali pertama kapal pesiar mampir ke Lombok. Ya kita berdua jadi pionirnya. Kira-kira gitu ya kenangan yang Betul Pak Yongki. Sebenarnya mandalinya Pak Yongki masih saya gantung di tembok kantor saya tuh Pak. Di dinding kantor itu untuk siap untuk dikalungkan ke Bapak sebagai salah satu yang pionir membuka jalan untuk cruise bisnis ya yang di Lombok sini. Dulu saya juga bagaimana pada saat itu pelabuhan kita masih boleh dibilang tanda kutip tradisional begitu kan. Bapak ingat belum ada yang namanya dermaga yang layak. Jadi si penumpang selain harus pakai dari kapal pesiar pakai tendernya pun nggak bisa merapat. Jadi kadang-kadang harus pakai landing pada saat itu ya. Gitu, ya, oke, menarik sekali. Iya. Dan tapi sekarang udah bagus Pak Yongki. Sekarang kita sudah ada pelabuhan khusus kapal pesiar, namanya Gilimas, lebih kurang sekitar 10 menit dari pelabuhan Lembar. Kapal yang medium size artinya kita bicara antara penumpang kabin sampai 1.000-1.500 masih sudah bisa merapat alongside. Wow, menarik sekali. Jadi ya itu semua berkat salah satunya ya Bapak lah dan teman-teman yang lain gitu kan. Saya mau dengar cerita juga mengenai Nirwana Gili Sudak Lombok Resort. Iya, jadi masih berkaitan dengan kapal pesiar karena seringkali pelabuhan-pelabuhan kita ini kan letaknya agak sedikit terpencil atau agak jauh dari beberapa kawasan wisata lainnya, sehingga kita pikir-pikir ini kira-kira gimana dong supaya karena kita tahu kan wisatawan kapal pesiar itu timingnya sangat ketat ya. Nggak boleh telat. Biasanya kalau 10 menit, 15 menit kan kalau tur konvensional masih bisa diterima ya. Kalau kita lama gitu kapten sudah marah-marah itu. Nah, jadi karena Gili Sudak sendiri lokasinya dekat dengan Lembar. Hanya kira-kira 20 menit dan 30 menit lah kira-kira dengan perahu kecil begitu. Sudah bisa menikmati sebuah dunia yang berbeda. Ada sebuah pulau kecil gitu ya. Jadi sebagai informasi Pak Yongki, sejauh ini kan NTB atau Lombok ini dikenal dengan 3 gilinya, yaitu Gili Trawangan, Gili Menu, dan Gili Air. Padahal kita punya lebih dari 287 pulau-pulau kecil yang kita sebut sebagai gili, yang mengelilingi Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Nah, Gili Sudak sendiri itu adanya di barat daya Pulau Lombok, artinya dekat dengan Lembar. Dan cantik sekali. Jadi pemandangan pantai, bawah laut dan sebagainya sangat indah sekali. Sehingga kita coba tawarkanlah produk ini sebagai salah satu excursions yang bisa kita jual kepada wisatawan kapal pesiar. Dan alhamdulillah responnya sangat bagus Pak. Ya, baik. Menarik sekali apa yang disampaikan Pak Norbe. Mari kita mulai perbincangan kita sebagai pelaku inbound tours di Indonesia. Tentunya Pak Norbe sudah melalui masa sebelum pandemi, masa pandemi, dan kita memasuki masa transisi pandemi ke endemi. Silakan tanggapan Pak Norbe, inbound tours sebelum pandemi. Ya, ini inbound tour juga yang saya bisa omong juga yang saya punya ilmu ya, yang saya sendiri dengan perusahaannya saya. Dan itu perusahaannya seperti yang saya bilang tadi, kita banyak fokus di tur-tur yang sedikit susah. Adventure gitu ya Pak ya? Ya, more adventure. Jadi tamunya kita selalu memang dia tergantung ya, dia depends on somebody here who organizes for them. Jadi tidak terlalu gampang untuk mereka untuk atur sendiri lewat macam online operator atau booking mungkin like that. Jadi sebelum ini COVID kita ya banyak sekali komunikasi sama tamunya, bukan
Kadang-kadang kita perlu 2, 3, 4 bulan dengan tamunya yang sama, ya, left and right, sampai kita selesai urus tripnya. Tamunya kita average 3 minggu di Indonesia. Average 3 minggu. Ya, Spendingnya average cukup 3 banyak ya minggu. Pak ya? Iya, sekitar, saya selalu bilang, tergantung berapa pulau yang dikunjungin. Iya. Bisa dari $100 per person per night sampai, ya, Tidak terhingga. tergantung hotelnya selalu dan Ya. tergantung berapa pulau yang dikunjungin. But ya, an average is yang paling sedikit 2 minggu. Ya. 10 hari kadang-kadang datang, tapi itu yang datang 10 hari itu yang saya bilang tadi, kadang-kadang yang honeymoon, kadang-kadang yang trip-trip biasa. Tapi kebanyakan tamunya kita ya 17 sampai 22 hari kurang lebih. Ya. Tadi Pak Norbe menyinggung mengenai OTA. Artinya tamu-tamu Pak Norbe ini tidak tergantung sama sekali dengan OTA. Karena apa yang mereka lakukan betul-betul harus berhubungan dengan human touch, dengan skill dari tour operator untuk mengatur program-program mereka. Kira-kira tanggapan Pak Norbe? Ya, betul 100%. Malah kadang-kadang tamunya kita yang kalau mungkin sudah di-handle sama kita di beberapa pulau, ya, mau di Kalimantan atau di Indonesia Timur, sampai di Bali kadang-kadang bilang, ya kalau sampai Bali kita atur sendiri. Ya sudahlah, kita Ya. kadang-kadang terjadi begitu, karena mungkin di Bali kan lebih gampang untuk mereka booking.com, Betul. Agoda, Ya. Jadi di beberapa tempat yang betul-betul kita aja sendiri susah untuk diatur karena harus bicara sama orangnya yang di dalam hutan. Jadi itulah makanya one of the reason yang probably perusahaan seperti ini yang betul-betul adventure bisa survive online tour operator, karena memang kita the human touch and the know-how and cara untuk atur tripnya itu ya tidak bisa segampang booking langsung, confirmation langsung itu nggak bisa. Ya. Jadi artinya Pak Norbe mengatakan bahwa tour operator skillful, full of knowledge itu tidak terganggu dengan kehadiran OTA. Kira-kira Saya seperti itu? rasa Oke. betul. Karena memang OTA tidak ada human touch, hanya mesin to mesin, tidak bisa komunikasi, tapi kalau kita bisa mengatur kemana kita pergi, dan itulah pekerjaan tour operator. Baru saja kita dengar pandangan Pak Norbe, rekan kita pelaku inbound tour juga. Bagaimana ulasan Pak Awan sebagai inbound tours di masa sebelum pandemi? Ya, terima kasih Pak Yongki. Sebelum pandemi itu sendiri, pariwisata memang mengalami pasang surut yang cukup fluktuatif. Akan tetapi masa depan pariwisata khususnya inbound di Indonesia dan khususnya lagi di wilayah Sunda kecil, diikuti Bali, Lombok dan NTT gitu ya, NTB dan NTT itu sebenarnya sangat potensial dan cenderung dari sisi jumlah kunjungan wisatawan yang masuk dari tahun ke tahun cenderung meningkat, Pak Yongki. Oke, Pak, saya nanya, kalau inbound tours ini itu terpengaruh nggak sih dengan OTA? Sampai sejauh ini kita ada dua hal. Kalau hal-hal yang menyangkut dengan FIT, ya ada pengaruhnya, khususnya untuk OTA yang base-nya di kantor pusat di luar negeri, gitu ya. Tetapi kalau untuk grup series dan sebagainya, sampai sejauh ini belum terlalu berpengaruh dengan OTA itu sendiri. Oke, artinya sampai saat sekarang, sampai dengan sebelum pandemi, grup series masih berjalan? Masih berjalan, Pak. Dan sebenarnya untuk FIT pun juga, apabila itu menyangkut sebuah program perjalanan atau itinerary yang cukup panjang, saya pikir OTA masih belum mempunyai kemampuan untuk melayani permintaan seperti itu. Oleh karena itu jasa dari Biro Perjalanan Wisata seperti kita masih sangat. Oke, jadi artinya keperluan human touch intelektual seorang tour planner itu sangat diperlukan di inbound tours. Betul, Pak. Ada tanggapannya? Ya, karena bagaimanapun juga kan yang namanya hospitality business ini antara human gitu ya, dan seringkali di mana faktor trust itu menjadi faktor yang sangat penting bagi wisatawan untuk
menyerahkan setengah dari nasibnya nanti pada saat liburan di suatu destinasi. Gitu ya. Profesionalisme dan pengetahuan mengenai destinasi itu sendiri menjadi hal yang sangat esensial, dan yang paling memungkinkan memang adalah para biro perjalanan wisata seperti kita ini. Karena ini kan kita sebagai semacam konduktor, Pak Yong. Kita menggabungkan beberapa komponen-komponen yang membentuk suatu paket itu menjadi suatu program yang memang layak dijual dan memang pantas untuk ditawarkan kepada wisatawan. Oke, singkat cerita mungkin kita memerlukan skill, knowledge, dan attitude di pariwisata inbound. Menarik sekali. Terima kasih, Pak Awan. Menarik sekali ulasannya, Pak Awan. Kita semua tahu, di masa pandemi, pariwisata tiarap. Inbound tours hampir mati suri. Apa kiat yang dilakukan oleh ENT Holidays dan Nirvana Gili Sudak Lombok Resort? Silakan, Pak Awan. Baik, terima kasih, Pak. Sederhana saja sebenarnya, strategi kita pada saat pandemi ini adalah bagaimana untuk menjaga supaya mesin kita tetap hangat, mesin perusahaan kita tetap bisa hidup. Tetapi ini gampang diucapkan dan sangat susah untuk kita implementasikan. Betul. Menyangkut puluhan orang dan keluarga-keluarganya untuk bisa bertahan dalam masa-masa susah seperti pandemi berlangsung itu. Jadi ada beberapa hal, Pak. Karena kelihatannya apa yang kita alami pada saat itu benar-benar sangat ekstrim, di mana penurunan begitu drastis sampai ke tingkat titik nol bahkan dalam waktu tertentu. Cukup panjang ya, titik nolnya hampir 1 tahun lebih ya, hampir 2 tahun malah mungkin. Iya, betul, Pak. Jadi kita melakukan restrukturisasi organisasinya kita secara bertahap dan terukur. Kemudian kita bersama-sama dengan tim yang ada untuk mencoba membuat paket-paket yang sederhana sekali, yang khususnya adalah untuk market lokalnya kita. Jadi artinya restrukturisasi dan inovasi diperlukan di masa-masa sulit itu. Kemudian kita juga melakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang agak sedikit di luar kepariwisataan itu sendiri, tetapi masih secara tidak langsung berhubungan. Misalnya kita bersama-sama dengan tim yang ada, kita bikin yang namanya mencoba membantu pemerintah di bidang green tourism. Jadi kita bikin bersama-sama dengan nelayan di Gili Sudak, kita bersihkan pantai dan kita melakukan penanaman terumbu karang. Walaupun dalam skala yang kecil. Kemudian kita membantu teman-teman yang di desa-desa yang sekarang menjadi desa wisata untuk membuat sistem pertanian dengan hidroponik, walaupun dengan skala yang kecil ya. Jadi hal-hal ini cukup membantu, Pak Yongki. Kemudian yang lainnya kita membantu para pengrajin khususnya pengrajin bambu, rotan dan sebagainya untuk membuat kreasi-kreasi baru dan kita coba untuk pasarkan kepada market yang ada. Jadi hal-hal ini syukur alhamdulillah Pak Yongki sudah cukup membantu kita. Paling tidak tetap menghidupkan api semangat dalam diri kita masing-masing. Begitu, Pak. Oke, yang saya catat adalah membantu dan kolaborasi. Terima kasih sekali Pak Awan. Apa langkah-langkah yang dilakukan Come to Indonesia? Silakan Pak Norbe. Ya, kita waktu ini ya juga selalu main dengan harapan. Mungkin 3 bulan lagi sudah selesai, mungkin 6 bulan lagi. Jadi dengan harapannya itu kita pertahankan ya semaksimal bisa, dan Come to Indonesia ya pasti suffer like everyone else in tourism in Indonesia or in the world. Dan ya kita ya buka mata, dengar apa, juga lihat apa yang mereka bikin, apa yang lain bikin, siapa yang lagi jalan apa ya, dan ikut juga apa pemerintah bikin untuk bantu waktu mereka mulai promosi di Indonesia aja, which means ya di Indonesia aja,
ayo kita buka Instagram namanya juga di Indonesia ya untuk coba bawa domestik ke Borneo atau ke Sumba dan ya pokoknya cepat larinya untuk ya memanfaatkan apa yang pemerintah bikin supaya kita bisa keep continuing working. Kayak jelas ya kalau dulu kita mungkin 20 orang dan sudah tidak ada kerja untuk 20 orang, berarti sudah harus mulai reduce, tapi tetap bantu semua ya. Saya bisa bilang selama 2 tahun di COVID semua karyawannya masih dibantu semua sampai sekarang sudah kembali semua dan mulai banyak alih ke domestik. Mulai apa yang kita kurang dan kita bisa bikin, jadi kita bikin betul-betul a new website. Yang dipikir bagus untuk CEO-nya supaya ke depan sudah muncul dan itu adalah one of the best thing I did in COVID. The new website that we have in Come to Indonesia is the reason that kita sekarang cepat bergerak dan also the reason of tadi saya sudah bilang kalau dulu 90% itu tamu Spanyol dan sekarang jauh beda karena mungkin websitenya yang dulu betul-betul fokus di Spanyol dan sekarang karena lebih umum kita sudah terima tamu-tamu juga dari negara-negara lain yang tidak pernah kita hubungi. So we work on keeping the website, we work on improving the trips in Pulau Sumba, which was very good for domestic. Borneo tidak jalan selama COVID karena betul-betul domestik tidak terlalu ke sana. Dan it was a moment that was very funny also that my company come to Indonesia.com. So ada saatnya yang waktu banyak orang expat yang di Bali sepertinya tidak jelas di Indonesia karena apakah ini akan lebih parah COVID atau dan orang mulai kembali ke negaranya sendiri dan waktu mulai juga ada masalah ini harus vaksin untuk terbang, perlu vaksin atau tidak, banyak expat tidak bisa dapat vaksin di sini belum. Jadi kita mulai bantu urus seperti bukan fast track tapi urus airport assistance untuk Leave Indonesia. It was a moment I said maybe now we have to change leaveindonesia.com. It was a couple of months in 2021 that banyak sekali mulai urus untuk pergi pulang kampung lah selama COVID. Dan kita bantu mereka untuk tinggal di Indonesia. Jadi artinya selama pandemi ini still peluang, masih ada peluang yang bisa kita kerjakan. Yang penting adalah kreativitas. Menarik sekali. Terima kasih Pak Norbeh. Baik Pak Norbeh, menarik sekali. Kata pandemi akan segera usai. Karena memang sekarang inbound tour sudah berjalan, traffic ke luar negeri juga sudah ada, aktivitas pariwisata sudah mulai banyak. Apa harapan, apa peneropongan Pak Norberto mengenai masa depan inbound tours Indonesia? Silakan. Ya, akhirnya ini memang COVID sudah mau selesai atau sudah selesai lah. Dan kita bisa semua mulai kerja kembali dan betul-betul orang mau jalan dari sejak bulan April waktu Indonesia sudah lebih buka ini betul-betul ada tsunami tapi bukan tsunami dari laut tapi tsunami traveler yang datang ke Indonesia dan ini harapannya bagus karena Indonesia betul-betul is a endless destination country, banyak sekali negara dalam satu negara. Dan yang kita perlu adalah jangan tidur saja di belakang satu komputer, tapi harus kita harus cek tempat-tempat yang di Indonesia yang kita bisa offer ke tamunya yang lain. Kita harus untuk kompetisi sama online tour operator kita nggak boleh cuma jual tiket karena tiket bisa gampang tamunya dapat di online. Kita nggak fokus cuma jual satu hotel atau 2 hotel offline karena itu pasti kita nggak bisa compete. Kita harus cari yang lebih komplit, ya. Kita harus mulai pikir untuk atur full tour, something else, give always something else to the customer, something that they cannot find online.
Jadi Eh, kalau Pak Norbe tadi mengatakan bahwa kita perlu mengkreasikan sesuatu, kita perlu membantu sesuatu, apakah itu artinya infrastruktur di daerah-daerah tertentu belum siap? eh, saya setuju dengan pemerintah dengan harus training dan harus diperbaiki beberapa tempat pariwisata, tapi caranya selalu harus look for the right people, look for Ya. the apa ya, how you say, misalnya kalau mereka mau prepare satu tour satu daerah untuk pariwisata, mereka harus saya orang yang memang tahu seperti inbound tour operator atau orang yang prepare tours. Jadi untuk pariwisata kita perlu ini dan itu ada siapa yang tahu itu? Orang yang di lapangan, orang yang Oke. tour operator atau guides Ya. yang professional guides. Oke. Bukan IO-nya dari Jakarta yang dipikir di dalam satu kantor gimana bagusnya. Karena yang gimana bagusnya dipikir di dalam satu kantor beda dengan di lapangan. Oke, jadi artinya Pak Norbe, kita tidak bisa berbicara pariwisata menjalankan satu program hanya berdasarkan pemikiran seorang ahli atau seorang konsultan atau seorang profesional. Tetapi yang harus dilakukan adalah konsultasi dengan orang-orang yang berada di lapangan. Itu adalah orang yang betul tahu di lapangan harus ada apa ya supaya tripnya jalan dengan lancar. Oke, artinya itu adalah communication gap antara pemerintah dan pelaku di lapangan dalam hal memajukan pariwisata. Baik, terima kasih sekali Pak Norberto Rodriguez Sanchez dari cometoindonesia.com. Apa vision masa depan inbound Indonesia menurut seorang Awan Aswinabawa? Ya, saya pribadi melihat bahwa dari light at the end of the tunnel sudah ada cerah yang mulai kelihatan muncul dan awan mendung itu sudah mulai terbuang, ada sinar mentari yang sudah mulai masuk gitu ya. Dan ini memberi harapan. Ya. Orang bilang di ujung lorong yang gelap pasti ada cahaya yang terang. Amin, betul Pak. Ya. Kita percaya bahwa masa depan inbound ini masih akan sangat cerah. Yang paling penting saat sekarang ini adalah jangan lagi deh ada cerita-cerita atau ada kisah-kisah yang serem-serem seperti yang kita alami selama masa pandemi ini ya. Memang masih ada beberapa PR yang harus kita lakukan Pak, seperti misalnya flight yang masih lumayan mahal, yang saya pikir akibat daripada pandemi itu sendiri gitu ya. Kita melihat bahwa dari sisi SDM karena berlangsungnya pandemi cukup lama sehingga ada beberapa teman-teman yang beralih profesi sehingga kita mesti membentuk ulang tim yang ada. Tapi once we do that, saya pikir akan bisa kembali. Nah, di luar itu yang kita lihat Pak Yongki bahwa kali ini ada 2 tahun mereka berpuasa melakukan perjalanan. Saya pikir ada semacam kerinduan yang sangat besar daripada wisatawan ini untuk mulai bepergian gitu ya. Juga sekarang sudah ada mulai dari sisi domestik khususnya Pak, itu cukup membantu kita untuk semakin mempersiapkan dirinya kita untuk keberadaan inbound itu sendiri. Sedangkan untuk yang luar negeri sebenarnya Pak, saya pikir masih sangat cerah juga potensinya. Yang penting akses masuk khususnya penerbangan dan juga keimigrasian CIQ begitu ya bisa dipermudah. Saya yakin bahwa inbound ini akan masih bisa memberi penghidupan yang layak bagi kita semua Pak. Oke, jadi artinya transporting people ke objek wisata, ke destinasi wisata itu sangat penting. Kemudian SDM juga sangat penting. Kira-kira nih kalau kita ke depannya untuk Lombok, ini kan ada masalah dengan Labuan Bajo. Apakah ada dampak positif untuk Lombok? Saya dengar katanya Gili, 3 Gili yang dikenal itu selalu ramai sejak di Labuan Bajo ada masalah. Ya, sebenarnya sih sebelum Labuan Bajo ada berita-berita mengenai kenaikan tarif masuknya pun Gili Trawangan dan Gili Menu, Gili Air khususnya sudah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan yang sangat cepat sebenarnya Pak Yongki. Oke.
Tapi ada hal yang menarik bahwa selama masa pandemi ini kita sudah melakukan PR kita yang cukup lumayan Pak Yongki. Artinya ada persiapan SDM yang baru dan yang lama. Dan kita mau juga mempersiapkan amenities dan atraksi-atraksi kita di destinasi kita yang ada, khususnya desa wisata dan sebagainya, sudah sekarang menjadi lebih bersih, orang-orangnya lebih bersiap sekarang ini, dan saya yakin dari sisi produk dan layanan kita di Lombok dan sekitarnya akan bisa lebih siap pada saat sekarang ini, Pak. Oke, saya mau nanya, inisiasi untuk memperbaiki, untuk membersihkan dan lain sebagainya, apakah datang dari teman-teman para tour operator atau memang ada seseorang yang memang begitu mengetahui mengenai pariwisata atau mungkin orang pemerintah? Salah satunya Pak Yongki, mohon maaf kalau saya boleh menyebutkan nama, si Intoa sendiri sudah banyak mengambil langkah-langkah positif di NTB sini ya. Bersama-sama teman-teman di dalam asosiasi ini kita melakukan inisiasi sekali lagi yang tidak besar, itu skala besar, tapi paling tidak ini sudah memberi contoh yang baik kepada misalnya saya ambil contoh di Senggigi misalnya Pak. Sekarang para kepala desa itu sudah mempunyai kesadaran yang lebih pro tourism Pak. Mereka sudah concern dengan sampah, mereka sudah concern dengan terumbu karang. Di daerah Rinjani Sembalun sana misalnya Pak, mereka sangat concern dengan sampah, sehingga mereka menerbitkan sebuah aturan awik-awik gitu ya, bahwa siapapun yang naik ke Gunung Rinjani harus bawa kantong plastik Pak. Untuk membawa sampah mereka masing-masing dan sekaligus memungut sampah-sampah ekstra yang di sepanjang treknya mereka Pak. Jadi kan langkah sederhana tetapi sangat efektif Pak. Jadi singkat cerita, Pak Awan mengatakan bahwa kolaborasi, sekali lagi kolaborasi antara pemerintah dengan pelaku pariwisata sangat diperlukan. Terima kasih cerita dan ulasannya mengenai pariwisata Indonesia untuk inbound tours. Awan Aswinabawa dari ENT Holidays Lombok dan juga Nirwana Gili Sudak Lombok Resorts. Salam pariwisata Indonesia maju.